Singkat cerita, next slide. Hidup saya akhirnya berantakan. Saya di usia SMP saya mulai pakai narkoba. Saya mulai masuk SMP saya diskors, SMA saya di drop out karena saya pakai narkoba juga. Saya dipindahkan, lalu saya puji Tuhan saya punya mimpi jadi dokter gigi. Saya masuk ke kampus dokter gigi tapi saya mulai jadi bandar narkoba. Dan hari itu saya digerebek polisi dan saya harus masuk ke dalam penjara. Dan saya masuk dalam penjara bersama dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi yang teman-teman lihat adalah pernikahan diawali oleh seorang bandar mencintai pasiennya. Tidak sepadan. Orang-orang sering bilang sepadan cari yang seiman. Seiman bukan jawabannya. Tetapi ketika Yesus jadi pusat di pernikahan, pasti berhasil pernikahan. It doesn't really matter how you started. Tetapi saya memulai gak tanpa Tuhan, makanya asal pilih. Kalau kamu sudah dalam Tuhan, jangan asal pilih karena Tuhan gak asal pilih kamu. Akhirnya saya mulai hidup berantakan, saya masuk penjara, saya di drop out dari kampus saya kehilangan saya punya mimpi dan pacar saya hamil. Saya ngerasa di usia saya yang ke-21 di akhir, saya pikir hidup saya udah gak jadi apa-apa. Di keluarga Batak itu menghina sekali karena saya harus melangkahi kakak saya. Dan saya pikir hidup saya habis. Tetapi puji Tuhan, di saat saya merasa hidup saya habis, kasih Tuhan gak pernah habis. Puji Tuhan, karena saya mentok nakal, saya tahu udah gak ada jalan lain. Nah, bukan berarti teman-teman harus mentok, tapi Tuhan pakai yang mentok untuk ngomong supaya lu gak perlu mentok. Jadi kalau yang mentok udah bilang jangan, kalian masih mentok, berarti bodoh. Itu kenapa Tuhan rata-rata pakai orang yang paling hancur. Bukan berarti orang yang paling hancur yang bisa dipakai Tuhan. Tapi saking sayangnya Tuhan sama orang-orang yang belum hancur, dia pakai orang yang paling hancur untuk bilang jangan ke sana. Puji Tuhan teman-teman, di saat saya kehilangan saya punya mimpi, Tuhan. Kenapa? Di saat saya kehilangan mimpi, di situ saya sadari bahwa Tuhan gak pernah kehilangan mimpinya buat setiap kita. Ya, saya akhirnya di tahun 2007, boleh next slide, saya bertobat, saya bertemu dengan Tuhan dan saya ngerasain sebuah damai sejahtera yang gak bisa. Di sini siapa yang pernah pakai ganja? Oke, yang gak ngaku angkat tangan. Aja ya. Apa yang dipikirin kamu sih kayak kenapa sampai jatuh pergaulan bebas dan sebagainya? Aku merasa kayak nggak dihargai sebagai seorang anak lah, merasa nggak disayang. Padahal sebenarnya sayang, cuman mungkin memang nggak menerima dengan baik. Terus akhirnya malah mencari kasih sayang di luar. Pokoknya aku mau ngelakuin apa aja supaya orang tua aku marah gitu loh, Lid. Supaya apa mau kesel gitu? Iya, supaya mereka tahu kalau aku tuh marah gitu. Jadi bolos sekolah lah, terus mulai ke pergaulan bebas, pakai narkoba, ngerokok, pokoknya apapun supaya mereka kesel. Tapi ujung-ujungnya tetap bete lagi, tetap sedih lagi, tetap merasa kosong. Jadi kayak memang kepuasannya hanya sesaat aja, sama sekali nggak ada rasa penuh atau kayak sense of complete gitu. Jo, ingat sih dulu pas tahun 2007, pas pertama kali kamu tahu kamu hamil? Iya, pas aku tahu aku hamil pertama kali ya mau mati sih rasanya. Pas baca tespek terus langsung kepikiran, karir gimana? Waktu itu kan baru selesai promo film yang kedua tuh lewat tengah malam. Kayak baru naik banget, terus tiba-tiba harus hamilnya juga. Wah, itu hancur banget sih rasanya, kayaknya nggak mau keluar kamar, kayak mau mati aja beneran. Nah kan aku mikirnya, kalau pergaulan bebas gitu kan ya aborsi sih sebenarnya identiknya. Cuman entah kenapa kepending aborsinya, terus datanglah Radit pahlawan gitu yang mau menerima kejadian ini. Waktu kamu bilang, Jo, gimana kalau kamu mau terusin, aku mau tanggung jawab. Itu aku benar-benar kayak ditampol banget, kayak ditampar bahwa kok ini ada ya cowok yang mau sama gue. Maksudnya selama ini gonta-ganti pacar tapi nggak jelas semua. Tapi ini waktu aku hamil, kamu mau tanggung jawab. Aku merasa kayak
kayak ada yang mau berdiri buat aku gitu. Dan akhirnya jadi malah jadi mikir, oh berarti bisa ya sebenarnya ya gitu. Ya thank God sih ya, maksudnya dibalik dari semua kesalahan yang kita pernah buat, tapi ada satu titik di mana kita harus milih kan, ini mau terus mau enggak. Dan memang kita pikir kalau kita aborsi ya udah selesai gitu, tapi ternyata satu keputusan yang kita pikir sederhana dan kita berani ambil tanggung jawab dengan sebuah resiko. At least aku lakuin satu hal yang bener lah setelah dari rentetan semua hal yang kacau. Dari aku SMP yang aku ngalamin orang tua bercerai, terus gonta-ganti pacar, pergaulan bebas, benar-benar mencari kesenangan di luar hanya untuk sekedar memenuhi hasrat bahwa aku pengen disayang, aku pengen merasa penuh gitu, tapi Berharga, ya. aku pengen merasa dihargai, berharga, tapi maksudnya nggak dapat di luar sana, hanya sekedar sesaat doang, tapi habis itu kosong lagi, sedih lagi. Dan aku akhirnya menemukan keberhargaan aku tuh saat aku mengaku sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menerima aku apa adanya, dosaku diampuni, dan benar-benar apa ya, kayak mataku langsung kebuka gitu sih. Jadi mungkin itu sih yang mau aku sampein, bahwa buat para cewek-cewek, kita itu berharga banget. Keberhargaan kita itu bukan ditentukan oleh pacar kita, bukan oleh mungkin suami kita, bukan oleh sekolah kita di mana dan apapun yang kita alamin, tapi kita berharga karena ada Tuhan Yesus yang sayang banget sama kita. Raditya Olowan adalah hamba Tuhan yang betul-betul yang luar biasa. Dia adalah seorang family man, dia adalah pecinta Tuhan Yesus, dia adalah orang yang menjadi mentor bagi anak muda yang banyak dan tinggalkan legasi yang luar biasa untuk generasi anak muda di Indonesia dan juga untuk kita semua. Gua sekarang mau ngomong untuk apa gua hidup, kenapa gua ada. Hanya satu tujuan gua ada di bumi, di planet ini, yaitu mengasihi Tuhan. Wow.